Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi bertemu bersama kami dalam program Forum Ngopini. Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama kita di awal tahun 2024 dalam program Ngopini. Seperti biasa, Forum Ngopini merupakan sebuah program editorial yang akan membahas sebuah isu yang menjadi pilihan dari ruang redaksi Forum Keadilan TV. Bagaimana dengan isu pekan ini? Isu pekan ini kami memilih terkait pemanggilan Cawapres nomor urut 2 oleh Badan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jakarta Pusat memanggil calon wakil presiden Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 2 Januari 2024 untuk dimintai keterangannya terkait kegiatan bagi-bagi susu di area Car Free Day atau CFD Jakarta beberapa waktu lalu. Surat undangan terhadap Gibran telah beredar di media sosial dan dalam undangan tersebut Gibran dipanggil pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Koordinator Divisi Penanganan Bawaslu Jakarta Pusat Dimas Trianto pada Selasa 2 Januari mengatakan bahwa Bawaslu perlu untuk meminta klarifikasi dari Gibran karena menemukan fakta baru saat proses pendalaman. Gibran sempat diagendakan untuk dipanggil pekan lalu, namun dibatalkan dikarenakan Bawaslu menilai proses bisa dilanjutkan dengan berdasarkan penelusuran dan klarifikasi yang sudah ada. Tetapi Bawaslu menemukan data dan fakta baru dalam peristiwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran. Di sisi lain, Gibran membantah soal berkampanye di area Car Free Day Jakarta. Wali Kota Solo itu mengaku hanya membagikan susu di lokasi CFD karena banyak warga di sana. Namun, Gibran mengungkapkan pembagian susu merupakan salah satu programnya bersama Capres Prabowo Subianto. Sementara itu, di hari yang sama, pada Selasa 2 Januari, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran masih menunggu surat panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat untuk Gibran melakukan klarifikasi soal kegiatan membagi-bagi susu di area CFD Jakarta beberapa waktu lalu. Wakil Sekretaris TKN Aminuddin Ma'ruf mengungkapkan bahwa hingga hari itu pihaknya masih belum menerima surat panggilan dari Bawaslu. Aminuddin berharap agar Bawaslu tidak hanya memberikan wacana terlebih dahulu. Jika memang ada panggilan agar tidak menimbulkan misinformasi. Dia mengatakan Gibran pada hari ini berkegiatan seperti biasanya sebagai wali kota Solo dan tak ada perwakilan TKN yang hadir sampai informasi mengenai panggilan jelas dan surat resmi diterima. Benar saja, Gibran Rakabuming Raka tidak menghadiri panggilan Bawaslu Jakarta Pusat. Gibran memilih tetap ngantor di Balai Kota Solo, Jawa Tengah. Wali Kota Solo yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo itu tiba di kantor Balai Kota Solo pukul 10.40 waktu Indonesia bagian Barat dan langsung masuk ke dalam ruang kerjanya. Sebelumnya Gibran mengaku siap menghadiri panggilan Bawaslu jika surat panggilan datang. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Jakarta Pusat Dimas Trianto Putro pun mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan sekalipun Gibran tidak hadir. Namun yang jelas, lanjut Dimas, proses tersebut akan tetap berlanjut. Menurut Dimas, pihaknya akan kembali memanggil Gibran. Dia mengaku Bawaslu mengirimkan surat pemanggilan pada Selasa sore ke kantor TKN Prabowo Gibran dan rumah Gibran di Solo. Klarifikasi Gibran dijadwalkan pada Rabu 3 Januari pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Dimas juga mengatakan Bawaslu Jakarta Pusat akan melakukan kajian terlebih dahulu terkait bagi-bagi susu oleh Gibran tersebut. Gibran Rakabuming Raka akan penuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat untuk diperiksa terkait bagi-bagi susu gratis di CFD Jakarta. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, dalam jumpa pers di Media Center TKN Prabowo Gibran, Jakarta Selatan, pada Selasa malam mengungkapkan bahwa Gibran bersikeras hadir walaupun surat pemanggilan yang dilayangkan Bawaslu Jakarta Pusat tak layak dan sempat ada salah ketik. Habibur Rahman juga mengatakan panggilan yang Bawaslu berikan kepada Gibran sebenarnya tidak layak. Surat pertama yang dikirimkan oleh Bawaslu terhadap kesalahan pengetikan tanggal yang seharusnya 2 Januari 2024 menjadi 2 Januari 2023. Karena kesalahan pengetikan itulah Gibran tidak memenuhi panggilan tersebut. Kemudian Bawaslu kembali mengirimkan surat panggilan kedua.
tetapi dinilai tak layak karena tak memenuhi syarat 1 kali 24 jam. Surat kedua tersebut baru diterima pada Selasa 2 Januari pada pukul 17.35 waktu Indonesia bagian Barat. Surat tersebut berisikan Gibran diminta untuk hadir ke kantor Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu 3 Januari pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Habibur Rahman juga mempertanyakan substansi pemeriksaan terhadap Gibran. Wakil Ketua Umum Gerindra ini mengatakan Gibran diperiksa karena ada pihak yang melaporkannya ke Bawaslu. Laporan itu sebenarnya tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Pusat karena tak ditemukan adanya unsur tindak pidana pemilu dalam kegiatan bagi-bagi susu gratis di CFD Jakarta. Habibur Rahman menambahkan, 2 laporan kepada Gibran yang tidak ditindaklanjuti itu ditandatangani langsung oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Ia mengaku bingung kenapa Bawaslu Jakarta Pusat memanggil Gibran walaupun Bawaslu RI telah menyatakan tidak ditemukan tindak pidana pemilu dalam kegiatan bagi-bagi susu gratis di CFD. Habibur Rahman menduga Bawaslu Jakpus hanya ingin mengerjai Gibran. Ia pun akan mempertanyakan hal tersebut kepada Bawaslu Jakarta Pusat ketika mendampingi Gibran. Keesokan harinya, Rabu 3 Januari, tim hukum TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hadir lebih awal ke Bawaslu Jakarta Pusat. Ihwal pemanggilan klarifikasi terkait pembagian susu saat CFD di beberapa waktu lalu. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut Gibran hadir pada pemeriksaan pada hari Rabu 3 Januari setelah sebelumnya tidak memenuhi panggilan Bawaslu pada Selasa 2 Januari. Habibur Rahman mengatakan kehadiran tim TKN lebih awal untuk mendengar terlebih dahulu apa yang ingin diklarifikasi oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Menurut Habibur Rahman, Gibran merupakan warga negara yang taat pada hukum sehingga akan memenuhi panggilan terhadapnya. Namun, Habibur Rahman mencurigai bahwa laporan terhadap Gibran seolah ingin menyudutkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Gibran Rakabuming Raka pun memenuhi panggilan Bawaslu Jakpus. Gibran hadir pada pukul 13.39 waktu Indonesia bagian Barat mengenakan kemeja berwarna coklat. Gibran hadir ke Bawaslu ditemani oleh tim hukum TKN yang hadir lebih dahulu. Mereka ialah Habibur Rahman dan Hingka Panjaitan. Sesampainya di Bawaslu, Gibran tak bicara sepatah kata pun dan langsung masuk ke ruang pemeriksaan. Usai klarifikasi, Gibran menegaskan bahwa sama sekali tidak ada kegiatan politik dalam pemberian susu di CFD. Sementara itu, tim hukum TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka Habibur Rahman menyebut apa yang dipersoalkan Bawaslu Jakpus sama dengan apa yang telah diputus Bawaslu RI. Menurutnya, perkara yang sama tidak bisa diperiksa 2 kali. Saat itu, kata Habib, Bawaslu RI membuat keputusan untuk tidak menindaklanjuti karena tak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu. Habibur Rahman pun menjelaskan tidak ada pemeriksaan lanjutan karena menurutnya klarifikasi tersebut sudah sah. Keesokan harinya, Kamis 4 Januari, Bawaslu Jakarta Pusat memutuskan perkara Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang membagi-bagikan susu saat CFD di Bundaran HI beberapa waktu lalu sebagai pelanggaran. Namun bukan pelanggaran hukum pemilu. Dalam surat putusan tersebut, status temuan dicatat sebagai ditindaklanjuti. Bawaslu Jakpus meneruskan hasil temuan tersebut kepada Bawaslu DKI Jakarta untuk mendapatkan rekomendasi terkait tindakan yang harus diambil oleh instansi terkait. Pada surat putusan Bawaslu Jakarta Pusat yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakpus, Christian Nelson Pangke, pada Kamis 4 Januari, Gibran diduga melakukan kegiatan yang melibatkan calon anggota legislatif dan cawapres dari partai politik. Bawaslu menyebut bahwa tindakan tersebut melanggar pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur atau Pergub nomor 12 tahun 2016. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka Habibur Rahman menegaskan, surat yang diterbitkan Bawaslu Jakarta Pusat terkait Gibran bukan putusan melainkan hanya rekomendasi. Habibur Rahman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran, Jakarta pada Kamis 4 Januari mengatakan bahwa dalam dokumen tersebut tidak ada pernyataan Gibran melakukan pelanggaran. Menurutnya, Bawaslu Jakarta Pusat juga tidak berwenang memutuskan Gibran melanggar Pergub.
Lebih lanjut, Habibur Rahman menegaskan kegiatan Gibran saat CFD di Bundaran HI Jakarta Pusat pada 3 Desember 2023 tidak melanggar aturan. Sebab menurutnya kegiatan tersebut bukan kegiatan partai politik. Di sisi lain, Ketua Tim Pembela Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa Bawaslu Jakpus tidak berwenang menentukan ada atau tidaknya unsur pelanggaran terhadap aturan-aturan di luar penyelenggaraan pemilu. Yusril dalam keterangannya pada Jumat 5 Januari mengatakan bahwa ini bisa dianggap sebagai pelanggaran etik yang patut diperhatikan oleh Bawaslu Jakpus. Sebab jika ada pihak yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran etik, bukan mustahil para anggota Bawaslu Jakpus itu akan diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Yusril mengatakan, wewenang Bawaslu hanya sebatas memeriksa laporan yang dianggap melanggar pidana pemilu. Yusril pun mendesak DKPP untuk memeriksa anggota Bawaslu Jakpus. Yusril juga menerangkan sejumlah pasal yang termaktub dalam Pergub nomor 12 tahun 2016. Menurutnya dalam pasal 7 ayat 1, Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lingkungan, olahraga, serta seni dan budaya. Kemudian ayat 2 menyatakan HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik. Dari ayat tersebut, Yusril menyoroti bahwa tidak dijelaskan siapa yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan saat terjadi pelanggaran terhadap Pergub nomor 12 tahun 2016. Selain itu, menurut Yusril, aturan tersebut juga tidak menjelaskan sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar. Yusril menjelaskan, dalam pasal 13 hanya diatur tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah SKPD atau UKPD terkait pengawasan dan pengendalian kegiatan Ormas atau LSM yang melakukan aktivitas untuk kepentingan partai politik serta orasi yang bersifat menghasut. Yusril berpendapat Bawaslu Jakpus akan lebih bijak dan profesional jika menyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran pidana pemilu dalam kegiatan pembagian susu oleh Gibran. Namun, jika kemudian ditemukan pelanggaran, Yusril menekankan bahwa Bawaslu Jakpus harus berani menyatakan hal tersebut di luar kewenangannya yang telah diberikan. Sementara itu, Bawaslu DKI Jakarta memastikan akan menindaklanjuti rekomendasi temuan dari Bawaslu Jakpus terkait Gibran Rakabuming Raka yang membagikan susu gratis selama kegiatan CFD. Bawaslu DKI Jakarta berencana melakukan penilaian dan menyampaikan hasilnya kepada pemerintah Provinsi DKI. Anggota Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu DKI Jakarta Sakhroji pada Jumat 5 Januari awalnya menegaskan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan Gibran terlibat dalam tindak pidana pelanggaran pemilu. Pernyataan tersebut pun telah ditegaskan oleh Bawaslu RI. Menurut Sakhroji, pihaknya saat ini sedang menindaklanjuti soal dugaan Gibran melanggar hukum lainnya, yakni Pergub nomor 12 tahun 2016. Setelah itu, Sakhroji menjelaskan pihaknya akan melakukan penilaian terhadap dugaan pelanggaran yang terkait dengan kegiatan Gibran selama CFD tersebut. Temuan dari penilaian tersebut akan disampaikan kepada Pemprov DKI. Sebelumnya, DKPP telah menerima aduan dari TKN Prabowo Gibran terhadap Bawaslu Jakpus. Kuasa hukum Habibur Rahman Raka Gani Pisani telah menyerahkan dokumen pengaduan tersebut ke kantor DKPP. Setelah menerima laporan, Dewa menjelaskan bahwa DKPP akan menindaklanjuti aduan setelah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, Habibur Rahman menyebutkan pengaduan terhadap Bawaslu Jakpus ke DKPP RI buntut dari pemanggilan klarifikasi Gibran Rakabuming Raka bagi-bagi susu di CFD Jakarta. Habibur Rahman mengatakan laporan tersebut dilayangkan karena TKN menilai tindakan Bawaslu Jakarta Pusat itu tidak profesional dan menurut Habibur Rahman, hal ini adalah ranah DKPP untuk menindaklanjutinya. Wakil Komandan Alfa TKN Fritz Siregar mengatakan ketidakprofesionalan Bawaslu Jakarta Pusat karena surat undangan pertama yang sudah diterima terdapat kesalahan dalam penulisan waktu pemanggilan, yakni 2 Januari 2023 dan surat diterima pada 29 Desember 2023. Fritz Siregar menyinggung mengenai waktu penanganan laporan soal aksi Gibran bagian susu di CFD yang terjadi pada 3 Desember 2023. Salah menyalahkan dan lapor melaporkan terjadi dalam kasus bagi-bagi susu di CFD Jakarta oleh Gibran Rakabuming Raka yang kini menjadi cawapres nomor urut 2.
Siapa pihak yang benar dan yang salah masih menjadi pertanyaan. Namun sejatinya, jika memang sudah terjadi sebuah pelanggaran dalam kasus ini, seharusnya bisa diusut tuntas dan proses maupun hasilnya harus transparan kepada masyarakat. Karena hal ini menyangkut pemilihan umum yang melibatkan seluruh aspek di Indonesia. Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemilu 2024 harus mampu bersikap tegas dan independen dalam memutus suatu pelanggaran yang ada. Jika memang kasus itu merupakan pelanggaran, maka harus segera diusut dan ditetapkan sebagai pelanggaran. Namun, jika bukan, Bawaslu harus dengan tegas memutuskan bahwa hal tersebut bukanlah pelanggaran. Sikap Bawaslu Pusat dan Bawaslu Jakpus yang berbeda membuat masyarakat juga ikut kebingungan akan apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus Gibran ini. Pihak penyelenggara pemilu 2024 semakin dipandang sebelah mata oleh masyarakat jika masih terus-menerus melakukan kesalahan dan tidak transparan dalam menangani permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu. Kasus Gibran ini seharusnya bisa menjadi kesempatan untuk pihak penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu, untuk memperbaiki pandangan masyarakat terhadap mereka. Sobat Forum dimanapun Anda berada, tidak terasa dalam hitungan hari barangkali, sekitar 30 hari sekian, kita akan memasuki pesta demokrasi, tepatnya pada tanggal 14 Februari mendatang. Tentu saja waktu yang semakin dekat ini membuat eskalasi politik kita akan semakin meningkat. Kami dari Forum Keadilan TV akan terus mengupdate informasi-informasi terkait perkembangan menuju pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang. Saksikan terus Forum Opini tentunya di Forum Keadilan TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.